Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Jadi tolong simak dengan baik ya. Yang namanya ibu panggil, silahkan angkat tangannya. Aprilianisa hadir. Diva Mediva hadir. Dwi Riani hadir. Raihan Pratama hadir. Mita Lestari hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baiklah anak-anak, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat persatuan dan kesatuan dan juga pola lantai dalam tari indang. Sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Iya, silahkan April. Iya, benar sekali. Jadi, manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan diantaranya yaitu hidup menjadi rukun dan damai dan juga dapat menjaga tali persaudaraan. Nah, selain kita belajar mengenai manfaat dari persatuan dan kesatuan, kita juga sudah mempelajari pola lantai dalam tari indang. Sekarang, siapa yang masih ingat jenis-jenis dari pola lantai dalam tarian? Ayo, angkat tangannya yang mau menjawab. Silahkan Diva. Iya, benar sekali. Jadi, jenis-jenis pola lantai dalam tarian diantaranya yaitu pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, dan juga pola lantai garis melengkung. Baiklah anak-anak, jadi pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat persatuan dan kesatuan dan juga pola lantai dalam tari indang. Selanjutnya, coba kalian sebutkan di sekitar kita terdapat hewan apa saja sih? Ayo silahkan sebutkan. Iya Diva, bunglon? Iya benar sekali. Selain bunglon ada lagi? Cicak. Lalu apa lagi? Belalang, kupu-kupu, dan masih banyak lagi ya. Jadi di sekitar kita itu terdapat banyak sekali jenis hewan. Lalu bagaimana ya cara mereka beradaptasi dengan lingkungannya? Untuk mengetahuinya, kita akan mempelajarinya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran agar lebih bersemangat, silakan sekarang semuanya berdiri. Sudah berdiri semuanya? Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, kalian mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kalian boleh duduk kembali. Bagaimana? Apakah sudah semangat? Sudah semangat semuanya? Baiklah, jika sudah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 mengenai informasi penting pada teks pertempuran Ambarawa dan adaptasi hewan dengan lingkungannya.
Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks pertempuran Ambarawa, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks pertempuran Ambarawa, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks pertempuran Ambarawa menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan membaca teks, peserta didik mampu menentukan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Baiklah anak-anak, sekarang kalian silahkan membaca teks pertempuran Ambarawa. Sebelumnya, Ibu bagikan terlebih dahulu ya teks pertempuran Ambarawanya. Baiklah, apakah semuanya sudah mempunyai teksnya? Jika sudah, silahkan kalian baca dan temukan informasi penting yang terdapat pada teks pertempuran Ambarawa yang mengandung aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Paham? Ya, silahkan kalian baca ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Baiklah, jika sudah, sekarang kalian sajikan informasi penting yang kalian peroleh dari teks pertempuran Ambarawa dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kalian tuliskan pada peta pikiran yang terdapat di LKPD yang sudah Ibu berikan tadi ya. Nah, di sini kalian menuliskan sesuai dengan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana menggunakan kalimat efektif. Sampai sini apakah paham? Baiklah, jika sudah paham, silahkan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Baiklah, jika sudah selesai mengerjakan, sekarang kalian tukar peta pikiran yang sudah kalian buat dengan teman sebangku kalian. Apakah sudah ditukar? Jika sudah, sekarang kalian berikan komentar dari setiap kalimat yang sudah ditulis oleh teman kalian. Apakah sudah memenuhi kriteria kalimat efektif atau belum? Mengerti? Baiklah, jika mengerti, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Baiklah, jika sudah, mari kita bahas ya informasi penting yang terdapat pada teks pertempuran Ambarawa. Yang pertama di sini ada aspek apa. Nah, aspek apa ini kita bisa membuat pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi pada teks pertempuran Ambarawa? Siapa yang tahu? Iya, silahkan Mita. Iya, benar sekali. Jadi yang terjadi itu adalah peristiwa pertempuran pasukan sekutu dan nikah dengan Indonesia di Ambarawa. Aspek yang kedua adalah siapa. Siapa sih yang bertempur pada teks pertempuran Ambarawa itu? Silahkan, April, jawabannya apa? Iya, benar sekali. Yang bertempur itu ada pasukan sekutu, nikah, dan TKR Indonesia. Di sini yang ketiga ada di mana. Di mana sih pertempuran itu terjadi? Siapa yang tahu? Siapa yang ingin menjawab? Iya, silahkan Mita. Benar sekali. Jadi pertempuran ini terjadi di Ambarawa. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa ya pertempuran tersebut bisa terjadi? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali Dwi. Jadi pertempuran ini terjadi ketika pasukan sekutu dan nikah telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Lalu
Kapan pertempuran tersebut terjadi? Siapa yang mau menjawab? Iya, Diva, silahkan. Benar sekali. Jadi pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Dan yang terakhir, bagaimana? Jadi bagaimana sih Kolonel Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa? Siapa yang tahu dan siapa yang ingin menjawab? Angkat tangannya. Iya, silakan Raihan. Wah, benar sekali. Jadi Kolonel Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian kumpulkan peta pikirannya. Baik, Ibu ambil ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Anak-anak, prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan loh oleh hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu bagaimana ya cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Sekarang, silakan kalian baca mengenai teks hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Ibu bagikan ya teksnya. Apakah kalian semua sudah mempunyai teksnya? Baiklah, jika sudah, silahkan kalian baca ya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca teksnya? Baiklah, jika sudah, sekarang kalian coba lihat LKPD yang Ibu berikan tadi di halaman selanjutnya. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Yang kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Dan yang ketiga, tuliskan kesimpulanmu tentang teks bacaan hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Silakan kalian tulis jawaban kalian di LKPD ini ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baiklah, jika paham, silakan kalian kerjakan ya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Baiklah, jika sudah, silakan kalian kumpulkan ya. Sekarang Ibu akan ambil. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mari kita cari tahu dan mengidentifikasi cara hewan lain beradaptasi. Sekarang, kalian perhatikan PowerPoint di depan dan simak penjelasan dari Ibu ya. Di sini kita akan mempelajari adaptasi. Siapa sih yang tahu apa itu adaptasi? Silahkan angkat tangannya. Iya, Rehan, silahkan. Iya, benar sekali. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, apa sih fungsi dari adaptasi itu? Yang pertama yaitu untuk mendapatkan makanan. Yang kedua untuk menghindari serangan musuh. Dan yang ketiga yaitu untuk bertahan hidup. Adapun cara hewan beradaptasi yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang menyamar dengan mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Tujuannya agar ia tidak terlihat dan sulit ditemukan oleh musuhnya. Contohnya adalah belalang sembah, singa, beruang kutub, belalang daun, dan burung hantu abu-abu.
Baiklah, cara hewan beradaptasi yang kedua adalah mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan dengan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Dengan perubahan pada tubuhnya menyebabkan pemangsa kesulitan untuk menemukannya. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri adalah bunglon dan gurita. Yang ketiga adalah autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan yang secara spontan memutuskan bagian ekor atau organ tubuhnya untuk melindungi diri. Bagian tubuh yang putus akan tumbuh kembali seperti semula. Contoh hewan yang memiliki kemampuan autotomi adalah cicak dan kadal. Ekor cicak yang putus akan terus bergerak sehingga perhatian pemangsa akan teralihkan kepada ekor. Yang keempat adalah ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar. Dengan ekolokasi, seekor kelelawar dapat menentukan arah dan posisi mangsanya meskipun dalam suasana yang gelap. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah lumba-lumba, burung merpati, dan paus. Yang kelima, menggulungkan tubuhnya. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya menjadi sebuah lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk adaptasi tingkah laku ini dilakukan terenggiling ketika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh terenggiling yang keras menjadi perisai ketika ia diserang oleh pemangsanya. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan menggulungkan tubuh adalah kaki seribu. Yang keenam, menyeburkan tinta. Contoh hewan yang menyeburkan tinta adalah cumi-cumi. Pada saat merasa terancam, cumi-cumi akan menyeburkan tinta dari tubuhnya. Tinta yang dikeluarkan berwarna hitam sehingga akan menghalangi pandangan musuhnya. Contoh hewan lain yang menyeburkan tinta adalah gurita. Yang ketujuh adalah mengeluarkan bau. Contoh hewan yang beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau adalah walang sangit. Pada saat merasa terancam, walang sangit akan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga hewan pemangsa akan menjauhinya. Yang kedelapan adalah memiliki cangkang. Contoh hewan yang memiliki cangkang dalam beradaptasi adalah siput. Pada saat merasa terancam, siput akan memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkang. Cangkang tersebut dapat melindungi siput karena terdiri dari lapisan yang keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah siput. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, apakah kalian sudah paham? Sudah? Baiklah, jika sudah, sekarang kalian perhatikan gambar yang Ibu bawa ya. Di sini ada beberapa gambar hewan. Coba kalian sebutkan ya. Yang pertama, hewan apa? Iya, benar, adalah belalang sembah. Selanjutnya hewan apa ini, Mita? Iya, benar sekali. Ini adalah hewan bunglon. Selanjutnya hewan apa lagi? Hewan cicak. Selanjutnya hewan apa lagi, Rehan? Benar sekali. Ini adalah hewan terenggiling. Selanjutnya adalah hewan apa ya? Walang sangit. Dan yang terakhir hewan apa? Cumi-cumi. Iya, benar sekali. Baiklah anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah menentukan cara beradaptasi hewan bunglon, cicak, cumi-cumi, siput, belalang sembah, dan terenggiling. Selanjutnya menuliskannya pada peta pikiran secara berkelompok. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai dengan 4. Setiap anak yang memperoleh angka yang sama silahkan berkumpul menjadi satu kelompok. Paham? Misalnya seperti ini. Kalian memperoleh angka 1, berkumpul kembali dengan teman yang memperoleh angka 1 juga. Begitu juga dengan angka 2, 3, dan 4. Sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, silakan kalian mulai berhitung. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai berhitung? Baiklah, jika sudah, silakan kalian berkumpul ya. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya?
Baiklah, jika sudah, tolong perhatikan ke depan ya. Nanti setiap kelompoknya akan Ibu beri peta pikiran yang harus kalian isi dengan cara berdiskusi secara kelompok ya. Di sini ada cara hewan beradaptasi. Yang pertama ada hewan bunglon, cicak, cumi-cumi, belalang sembah, siput, dan juga terenggiling. Semuanya harus diisi ya. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, Ibu bagikan ke setiap kelompok ya. Semuanya sudah memperoleh peta pikiran? Baiklah, jika sudah, silakan kalian berdiskusi dan isi peta pikirannya dengan cara hewan beradaptasi. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Baiklah, jika sudah, sekarang secara bergiliran setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, dilanjutkan oleh kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah kita sudah mempelajari mengenai informasi penting dari teks pertempuran Ambarawa dan juga adaptasi hewan dengan lingkungannya. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara hewan beradaptasi yaitu kamuflase, mimikri, autotomi, ekolokasi, menggulungkan tubuh, menyemburkan tinta, mengeluarkan bau, dan memiliki cangkang. Baiklah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan secara individu ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan ya anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Baiklah, jika sudah silahkan dikumpulkan ya. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pahami? Iya, benar sekali. Kalian sudah memahami informasi penting dari teks pertempuran Ambarawa dan juga adaptasi hewan dengan lingkungannya. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kegiatan pembelajarannya menyenangkan ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kalian baca kembali di rumah ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.